Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang bab 3 tentang hadis keutamaan sholat berjamaah. Nah, kira-kira pahala atau keutamaan sholat berjamaah itu apa saja? Mari kita simak berikut ini. Ada gambar apakah ini? Iya, pinter ya. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Siapa yang tahu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang imam dan 1 orang makmum. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah, sedangkan makmum adalah orang yang sholatnya mengikuti imam. Oke anak-anakku, sekarang kita akan membaca hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalian bisa lihat di layar, atau bagi yang mempunyai buku bisa dibuka bukunya halaman 6. Kalian simak ya, nanti kalian bisa tirukan sendiri di rumah dengan dampingan orang tua kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fati bisab'in wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Artinya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian C. Kandungan hadis tentang sholat berjamaah. Ketahuilah, hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan kedudukannya mendekati wajib. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai pentingnya sholat berjamaah. Suatu hari pernah datang orang buta tunanetra menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk sholat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut, hadiri jamaah sholat." Dengan demikian, orang yang tidak ada uzur lebih baik melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Menurut bahasa, jamaah berarti kelompok. Menurut istilah, sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari 1 orang dengan salah satu menjadi imam dan yang lain sebagai makmum. Jadi, sholat jamaah boleh dilakukan dengan 2 orang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa sholat berjamaah mempunyai kedudukan yang lebih utama dibandingkan dengan sholat secara munfarid atau sendirian. Isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu sholat fardu berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Yang kedua, sholat sendiri nilai pahalanya 1 derajat. Yang ketiga, sholat berjamaah meskipun hanya dilaksanakan 2 orang, yaitu 1 orang makmum dan 1 orang imam,
Nilai pahalanya sebanyak 27 derajat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang pentingnya sholat berjamaah atau keutamaan sholat berjamaah. Nah, tentunya lebih memilih sholat yang berjamaah dong daripada sholat sendiri yang pahalanya hanya 1 derajat, sedangkan kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Nah, selain dari pahala yang 27 derajat, ada pula keutamaan yang lain dari sholat berjamaah berikut ini. Keutamaan melaksanakan sholat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat daripada sholat sendirian. Yang kedua, sholat berjamaah dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama muslim. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mengerti tentang sholat dapat belajar kepada orang yang alim. Yang keempat, terwujudnya rasa cinta dan saling menolong di antara sesama muslim. Yang kelima, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi materi kita hari ini tentang keutamaan dan hadis sholat berjamaah. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan berlatih di latihan soal di LKS Al-Quran Hadis halaman 46, ROM 1 dan ROM 2. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.